Kalau beberapa ahli itu menakutkan itu karena sesuatu yang secara genetis sudah direkayasa masuk ke dalam tubuh, takutnya itu ada menumbuhkan sebuah sel abnormal ya, pemicu kanker dan sebagainya gitu. Kalau kamu butuh info update seputar peluang usaha, serba-serbi bisnis kuliner, inspirasi bisnis, dan kisah sukses pelaku usaha, stay tune di channel YouTube TV Bisnis. Video ini dipersembahkan oleh Dikemas Rumah Kemasan, Your Creative Packaging Solution. Halo, nama saya Nur Hayati Nirmalasari. Saya biasa dipanggil Ibu Nungki. Kalau terkenalnya sih kalau di Jogja, Bu Nungki Atempe begitu. Karena saya ini owner usaha menengah kecil produksi tempe. Tempe dengan bahan baku kedelai lokal non-GMO. Jadi tempe yang kita produksi hanya berbahan kedelai lokal non-GMO. Jadi memang terus terang ya, bisnis kita ini ya tidak sekedar bisnis gitu ya. Bisnis kita ini adalah ya saya boleh mengatakan kita nasionalis begitu ya. Kita save petani gitu, kita membantu petani dan terutama kita itu pengen mengangkat kejayaan kedelai gitu, kejayaan kedelai lokal. Jadi kita sedih, negara kita katanya negara agraris, negara kita lahan pertaniannya subur begitu ya, tapi kok lebih banyak impornya gitu. Nah, kita selalu berkampanye. Saya mengajak para perajin tahu tempe itu, ayolah beralih ke kedelai lokal gitu. Nah, untuk mengajak mereka, saya juga mengajak konsumen. Konsumen ayolah memilih bahan tahu tempe yang berbahan kedelai lokal. Nanti kalau permintaan banyak, pasti pengrajin itu juga mau gitu. Oh, permintaan kedelai lokal, tempe kedelai lokal itu banyak. Aku tak berubah jadi kedelai lokal gitu. Nah, dari situ tuh kan rangkaian ya. Akhirnya petani, oh permintaan banyak, petani mau menanam lagi. Oh harganya bagus, petani mau menanam lagi. Jadi itu satu lingkaran yang tidak bisa dipisahkan. Jadi harusnya itu saya pengen mengajak teman-teman banyak yang seperti saya. Ini saya baru kecil banget. Kalau kita membuat gerakan kecil-kecil tapi sporadis begitu ya, nah itu insya Allah kedelai lokal itu akan terangkat lagi. Dan saya optimis Indonesia itu bisa kok swasembada kedelai, pasti bisa. Petani kedelai itu per daerah itu beda-beda nanamnya. Daerah Sukoharjo itu menanam bulan apa, Grobogan bulan apa, Pati bulan apa. Jadi kita itu sudah mempunyai jadwal gitu. Di sini bulan ini di sini ada panenan, bulan ini di sini ada panenan. Yaitu kita bermitra dengan Kementan, kita bisa dapat data itu, dan kebetulan suami juga mendampingi beberapa kelompok tani kedelai. Jadi sejauh ini kalau bahan baku kita belum kesulitan gitu, belum kesulitan. Tapi karena kita itu kita ke depan ya, kita itu cita-citanya kita menjadi besar, kita bisa mengekspor atau paling tidak di seluruh Indonesia begitu. Kita persiapkan, kita sudah mempersiapkan, kita sudah memploting binaan kita, insya Allah bisa terpenuhi, kita optimis bisa terpenuhi. Jadi kalau seperti yang saya jelasin tadi ya, untuk daerah Pati, untuk daerah Grobogan itu mereka itu saat kemarau itu tanahnya nggak ada air gitu, yang bisa itu kedelai, yang cocok itu kedelai gitu.
banyak yang menanam kedelai di daerah sana, banyak banget yang nanam kedelai. Nah, mereka itu tapi sangat kasihan, menyedihkan sekali. Jadi entah seperti apa tata niaga perkedelaian itu, yang jelas saat mereka panen itu pasti harga kedelai impor itu turun. Nah, mereka pun juga nggak bisa menjual. Di atas kedelai impor nggak bisa menjual. Akhirnya mereka itu panen itu bukan berbahagia, tapi nangis karena harganya itu benar-benar di bawah HPP. Nah itu mereka banyak sekali yang sakit hati, banyak sekali yang terus tidak menanam apa-apa, tanah dibiarkan berau. Itu banyak banget. Di lapangan kita terjun sendiri ke lapangan, seperti itulah kondisinya. Jadi sangat memprihatinkan. Produk kita ya untuk fresh tempe itu hanya di Jogja dan sekitarnya. Ada juga kita seminggu 2 kali kita ngirim ke luar kota, tapi ya memang dengan biaya agak tinggi ya, kita titipkan ke travel atau kita titipkan di kereta semacam itu. Dan untuk tempe chip kita itu mengisi di toko oleh-oleh. Dan kebetulan pandemi ini toko oleh-oleh masih belum stabil, bahkan sempat sekitar 3 bulan itu off semuanya. Jadi kita lebih banyak di online marketing gitu. Dan alhamdulillah kita menggunakan sistem agen reseller untuk chip dan tempe instan. Itu alhamdulillah sudah jalan lumayan. Pandemi mulai bulan Maret ya, waktu itu kita lagi agak ini PD-PD-nya, kita habis pameran yang berskala internasional begitu, habis gitu dihantam pandemi. Yang jelas tempe chip, toko oleh-oleh yang kita titipin tempe chip semua pada tutup. Di Jogja, Solo ada, di Semarang lumayan banyak di Semarang gitu, pada tutup semua, pada nggak jalan. Akhirnya ya sudah produk kita banyak yang kembali gitu. Dan untuk tempe segar pun rumah makan jelas berkurang, catering jelas berkurang, dan rumah sakit itu ternyata tingkat hunian rumah sakit itu di pandemi ini hanya sekitar 50%. Jadi orang mungkin, saya sendiri juga sih, kalau sakitnya hanya ini ya, hanya tidak terlalu parah sekali ya, lebih bagus mungkin saya berobat jalan atau berobat di rumah saja daripada saya harus opnam di rumah sakit. Jadi tingkat hunian rumah sakit itu menurun, jadi tingkat permintaan tempenya otomatis juga menurun. Tapi alhamdulillah ada efek positifnya juga. Jadi ada beberapa teman-teman itu yang kehilangan pekerjaan. Mereka membutuhkan pekerjaan dan menelpon saya, ingin jadi reseller. Jadi untuk di wilayah Jogja, untuk tempe segar, itu alhamdulillah kita ada 5, lebih deh kayaknya 5 ya. Lebih dari 5 lah, itu reseller-reseller baru. Jadi mereka membutuhkan pekerjaan tambahan, rata-rata ibu-ibu ya. Ada juga sih bapak-bapak, mereka menjadi reseller kami. Mimpi saya, usaha tempe ini bisa menjadi pilot project ya untuk pengolahan kedelai, ya bisa terintegrasi seperti itu. Kebetulan di sini itu juga masih banyak sawah-sawah gitu. Nanti kita mengajak para petani itu untuk menanam kedelai yang nanti kedelainya dijual ke kita. Dan di sini pun kami kepingin di sini ada produksi yang lengkap begitu. Ini olahannya seperti ini, nanti pengemasannya seperti ini gitu, yang bagus, dan orang-orang pada belajar ke sini. Kita welcome dengan teman-teman seluruh Indonesia pengen belajar ke sini. Tentu saja kami harus menata dulu semuanya, ditata yang bagus, yang
termanajemen dengan bagus. Nanti di sini itu tempat belajar. Kalau untuk produksi massal, produksi ini ya memang nanti kita membutuhkan pihak ketiga, kita membutuhkan investor. Kalau kami sendiri yang menangani ya kita tahu diri, mungkin kita secara permodalan gitu belum mampu gitu. Jadi kita nanti lebih ke tempat learning center gitu, learning center. Mimpi saya seperti itu. Dan produksi tetap ada gitu. Jadi kita juga ada hasil yang bisa mensejahterakan anak-anak karyawan, bisa mensejahterakan petani-petani binaan kita.